Halo kaum rebahan di seluruh dunia, selamat datang kembali di Sinopsis Film. Hari ini kita akan melanjutkan sequel dari film Train to Busan, yaitu dengan judul Train to Busan Peninsula tahun 2020. Film ini berlatar 4 tahun setelah serangan para zombie, berceritakan tentang sekelompok orang yang menuju Korea Selatan untuk mencari sebuah harta yang sangat berharga. Namun, situasi di sana sangatlah mencekam dan membuat mereka harus bertahan. Lalu bagaimana kebrutalan situasi di sana? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil yang dikendari oleh seorang tentara bernama Jung-so, sedang menuju suatu tempat dengan kakak perempuannya beserta anak dan suaminya agar terhindar dari serangan zombie yang mulai menyebar di seluruh kota. Di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan keluarga lain yang berusaha untuk menumpang. Si wanita meminta kepada Jung-so untuk menyelamatkan anaknya. Namun, karena takut keluarga itu telah terinfeksi, Jung-so pun memutuskan untuk meninggalkan mereka. Sementara itu, wabah virus zombie kini sudah menyebar di mana-mana. Banyak orang pergi menuju Busan karena mendapat informasi bahwa kota itu masih aman. Namun, virus itu telah menyebar di sana sehingga tidak ada tempat yang benar-benar aman dari wabah tersebut. Jung-so akhirnya tiba di sebuah kapal yang digunakan untuk mengevakuasi orang yang masih selamat pergi menuju Jepang. Lalu pada saat di dalam kapal, salah satu anggota tentara mengatakan bahwa tujuan mereka berubah haluan dan sedang menuju Hong Kong. Jung-so pun keluar ruangan untuk mengkonfirmasi informasi tersebut kepada kapten kapal. Lalu terlihat salah satu penumpang yang mulai bertingkah aneh. Tak lama setelahnya, orang tersebut berubah menjadi zombie dan seketika keadaan di sana mencekam akibat serangan yang terjadi. Jung-so yang mendapat kabar bahwa ada orang yang terinfeksi di sana kemudian bergegas untuk menyelamatkan kakaknya. Ketika berada di lorong, terlihat dinding di sana sudah dipenuhi oleh noda darah. Lantas, pada saat Jung-so tiba di ruangan, terlihat kakaknya baik-baik saja. Namun, keponakan dan seluruh orang di sana sudah mulai terinfeksi semua. Jung-so mengajak kakaknya untuk pergi dari sana. Namun, kakaknya menolak karena tidak bisa meninggalkan anaknya begitu saja. Ketika orang-orang di sana sudah mulai berubah menjadi zombie, dengan terpaksa Jung-so meninggalkan kakaknya dan segera menutup pintu. Jung-so yang tidak dapat berbuat banyak hanya bisa menahan kakak iparnya yang begitu terpukul mengetahui istri dan anaknya telah mati. Setelah kejadian itu, seluruh negara tetangga memutuskan tidak menerima lagi pengungsi dari Korea. 4 tahun setelah kejadian itu, pada suatu tempat di Hong Kong, terlihat segerombolan preman sedang menuju ke sebuah gedung untuk membangunkan seorang pria. Namun, pria tersebut melakukan perlawanan pada saat dirinya bangun. Salah satu preman berkata bahwa bosnya ingin menemuinya. Ternyata pria tersebut adalah Jung-so yang kini tinggal di Hong Kong. Lalu, mereka pergi ke suatu tempat. Ternyata, tempat itu sudah ada beberapa orang dan juga kakak ipar Jung-so yang bernama Chul-min. Kemudian, bos mereka datang lalu mengatakan bahwa di Semenanjung Busan terdapat sebuah truk yang berisikan uang sebesar 20 juta dolar. Mereka diminta untuk mengambil uang tersebut dan akan diberi bagian setengahnya jika berhasil. Selain itu, mereka juga diberitahu jika zombie di sana nyaris buta jika dalam keadaan gelap, namun akan sangat peka jika mendengar suara dan melihat cahaya. Mereka pun akhirnya setuju, lantas segera bersiap dengan membawa senjata dan juga telepon satelit. Pada malam hari, mereka segera menjalankan misi menuju Semenanjung Busan. Zombies don't give a damn about all that. $20 million, and I hear they're practically blind at night. Sesampainya di sana, terlihat kota itu sudah porak-poranda bagaikan kota mati. Mereka pun menemukan sebuah mobil yang masih berfungsi, lantas segera bergegas mencari truk yang dimaksud. Tidak lama berselang, mereka pun berhenti karena ada truk yang terlihat. Jung-so pun segera turun untuk memeriksanya, namun truk tersebut bukanlah yang mereka cari. Jung-so yang hendak kembali menuju mobil mendengar sesuatu dari balik kaca yang gelap. Pada saat dilihat dengan skop, ternyata dari balik kaca itu berisikan ratusan zombie yang terjebak. Setelahnya, Jung-so memasuki mobil dan mereka pun meneruskan pencarian. Dengan menyusuri beberapa blok, akhirnya mereka menemukan truk yang dimaksud. Setelah diperiksa, truk tersebut berisikan uang dolar seperti yang dikatakan bos preman. Namun, ternyata mereka di sana tidak sendiri. Terlihat ada beberapa orang yang sedang memantau mereka. Jung-so pun meminta rekannya untuk segera membawa truk tersebut. Namun, di bagian kemudi terdapat satu zombie yang dikira sudah mati.
Chulmin berusaha mengeluarkan zombie tersebut. Namun tiba-tiba zombie itu mulai bergerak yang sontak membuat Chulmin kaget dan tidak sengaja menekan tombol klakson. 저기 한 대 더 있어. 진짜네. 야, 참 운도 지질이다. Kejadian itu membuat seluruh zombie yang berada di sana mulai berdatangan. Mereka mencoba menembaki para zombie, tetapi karena jumlah zombie terlalu banyak, Jungso pun menembak beberapa mobil agar perhatian zombie teralihkan. Hingga akhirnya mereka berhasil pergi dari sana dan tampak begitu senang karena misi berjalan dengan mudah. Akan tetapi, tiba-tiba muncul seseorang yang menembakkan suar ke arah mereka. Sontak, cahaya dari suar memicu zombie yang lebih banyak mengejar mereka. Karena panik, mereka kehilangan kemudi sehingga terjadi kecelakaan. Jungso pun terlempar dari mobil, akan tetapi kedua temannya tewas diserang zombie. Sedangkan Chulmin berhasil selamat karena masuk ke dalam box. Pada saat Jungso akan diserang zombie, tiba-tiba datang sebuah mobil yang menyelamatkannya. Dua anak yang menyelamatkan Jungso bernama Jun-i dan adiknya bernama Yujin. Dengan kemampuan driftnya yang handal, Jun-i berhasil membawa mereka pergi dari sana dan masuk ke dalam terowongan. Namun, di dalam terowongan terdapat sekumpulan zombie yang menghalangi jalan. Lantas, sang adik Yujin langsung beraksi dengan menjalankan sebuah mobil mainan agar perhatian para zombie teralihkan. Akhirnya, para zombie terpancing sehingga mereka dapat melanjutkan pelarian. Di sisi lain, tampak beberapa mobil mendatangi lokasi truk. Ternyata kelompok ini merupakan orang-orang yang berhasil bertahan hidup. Tampak pemimpin mereka, yaitu Sersan Huang, tiba-tiba membunuh salah satu teman Jungso. Kemudian mereka langsung membawa truk tersebut menuju markas karena mengira truk itu berisikan makanan. Setibanya di markas, mereka terkejut karena melihat Chulmin di dalam box. Lantas, Chulmin dibawa masuk dan digunakan sebagai perlombaan baru mereka. Sementara itu, pemimpin markas yang bernama Kapten Shio tampak begitu muak dengan kondisinya sekarang. Tiba-tiba anak buahnya, sebut saja Tono, masuk ke dalam ruangannya lalu melaporkan jika truk yang dibawa oleh Sersan Huang berisikan uang dolar yang sangat banyak. Kapten Shio yang merasa penasaran langsung mengecek truk yang dimaksud. Ketika mengecek uang di sana, tanpa sengaja Kapten Shio menemukan sebuah telepon satelit yang tergeletak. Ia pun mencoba menggunakannya. Tiba-tiba terdengar suara para preman yang memintanya untuk mengantar uang tersebut ke atas kapal dengan imbalan ia akan diselamatkan dan diberi setengah dari uang tersebut. 또 별일 없지. 안에 달러 돈이 들어있더라고요. 달러? Have the money to anyone that brings it out. We are waiting around Incheon port. You call me. Di sisi lain, Jun-i membawa Jungso menuju tempat persembunyian mereka. Di sana, dia bertemu seorang kakek bernama Kim yang selalu berkata bahwa mereka akan diselamatkan oleh Mayor Jen. Tidak lama berselang, datanglah seorang wanita yang merupakan ibu dari Jun-i dan Yujin. Dia bernama Minjung. Ternyata mereka ini adalah keluarga yang sempat meminta tolong kepada Jungso untuk diberikan tumpangan. Tiba-tiba, Minjung menodongkan senjatanya kepada Jungso karena mengira dia adalah anggota kelompok 631. Namun, Jungso tidak tahu tentang kelompok 631 dan memberitahukan bahwa dirinya berasal dari Hong Kong untuk mengambil truk berisikan uang dengan memakai sebuah kapal. Lantas, Minjung menjelaskan bahwa kelompok 631 dulunya adalah militer yang menyelamatkan warga sipil. Namun, mereka mulai menggila karena selama 4 tahun berada di sana untuk memerangi para zombie. 뭐야? 육삼일 부대랑 무슨 관계? 같은 몇 분이면 되는 거라고? 놈들은 뭐야? 631 부대라는 애들인데요. Sementara itu, Chulmin sedang dipersiapkan untuk sebuah permainan dan diberi nomor pada tubuhnya. Setelah itu, dia dimasukkan ke dalam sebuah kontainer bersama yang lain. Lantas dikerahkan keluar di sebuah lapangan. Tak lama berselang, permainan pun dimulai dengan melepaskan beberapa zombie, dan mereka dipaksa bertahan di sana selama 2 menit. Setelah waktu berakhir, mereka segera kembali ke dalam ruang perlindungan dan diberi beberapa makanan. 너 달리기 잘하냐? 못해? Ketika menjelang malam, Jungso dan yang lainnya mulai bersiap untuk mengambil truk bermuatan uang di markas unit 631. Sesampainya di persimpangan,
Min-jung memeluk anaknya dan berpesan jika dirinya tidak kembali dalam 3 jam, maka mereka harus meninggalkannya. Kemudian, Min-jung dan Jung-so pergi melewati jalan rahasia, hingga sampailah mereka di dalam markas unit 631. Akhirnya, mereka menemukan truk yang dicari. Ketika diperiksa, ternyata telepon satelit yang berada di bagian kemudi telah rusak. Tiba-tiba, datanglah Tono yang mengecek truk, namun dia langsung ditodong oleh Min-jung. Tono memberitahu jika Chulmin digunakan sebagai permainan. Mengetahui hal itu, Jung-so pun berusaha menyelamatkannya. Tak lama berselang, Kapten Seo datang dan langsung menembaki Min-jung. Ternyata, suara tembakan mereka memancing zombie di luar untuk datang ke sana. Dengan keahliannya, Min-jung dapat menghindar dan berhasil mengalahkan Kapten Seo serta mendapatkan telepon satelit yang masih berfungsi. 님 홍콩 애들이랑 위성 전화로 통화하는 거 들었거든요. Di sisi lain, Jung-so yang melihat Chulmin berada di lapangan berusaha menyelamatkannya. Mengingat Jung-so adalah mantan tentara, dirinya dengan mudah melewati para penjaga dan membuat zombie di lapangan pergi menuju bangku penonton dengan menggunakan sebuah flare. Namun, Sersan Huang mulai datang dengan pasukan bersenjatanya. Ketika Jung-so akan ditembak, Chulmin dengan sengaja mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Mengetahui kakaknya telah mati, dengan penuh amarah, Jung-so langsung menembaki semua anak buah Sersan Huang. Tiba-tiba, Min-jung menerobos masuk menggunakan truk dan membawa Jung-so pergi dari sana. Ketika berada di jalan, truk yang mereka kendarai terhenti akibat menabrak kumpulan zombie yang banyak. Seketika, muncullah Jun-i yang datang menolong. Dengan mobil miliknya, Jun-i berhasil mengalihkan perhatian zombie yang menyerang. Kesempatan itu langsung digunakan Min-jung untuk kembali bergerak. Dalam pelariannya, Sersan Huang terus mengejar. Mereka ditembaki suar dan juga diterangi menggunakan lampu sorot agar dikejar para zombie. Ketika melewati suatu tempat, Jung-so teringat dengan zombie yang terjebak di gedung kaca. Dia pun langsung menembaki kaca itu sampai pecah, sehingga zombie di dalam sana mulai berhamburan di jalanan. Sersan Huang yang menabrak kumpulan zombie membuat mobilnya terjebak, hingga akhirnya mereka pun tewas akibat mendapat banyak serangan dari para zombie. Pada saat mereka sampai di pelabuhan, tiba-tiba sebuah mobil datang dan langsung menabrak mobil Jun-i. Ternyata itu adalah Kapten Seo yang sudah menunggu mereka. Dengan cepat, Jun-i disandra oleh Kapten Seo. Melihat kakaknya dalam bahaya, Yujin pun mengalihkan perhatian Kapten Seo dengan mobil mainannya. Ketika Jun-i berhasil meloloskan diri, Kapten Seo menembak ke arah Yujin. Namun, kakek Kim mengorbankan dirinya untuk melindungi Yujin. Selain itu, Kapten Seo juga berhasil menembak kaki Min-jung. Hingga akhirnya dia berhasil kabur dan membawa truk yang berisikan uang menuju kapal para preman. Namun, ketika sampai di kapal, para preman itu mengkhianatinya dan langsung menembaki Kapten Seo. Dengan sisa kekuatan, Kapten Seo membuat truk itu berjalan mundur dan membuat pintu kapal terganjal. Sehingga semua zombie yang berada di luar mulai memasuki kapal dan menyerang semua preman di sana hingga tewas. Sementara itu, Min-jung dan kedua anaknya merasa sangat sedih karena mengetahui kakek Kim telah mati. Tak lama berselang, tiba-tiba datang sebuah helikopter penyelamat ke arah mereka. Melihat hal itu, Jun-i langsung menyalakan kembang api sebagai tanda. Min-jung yang terluka berpesan kepada Jung-so agar pergi menyelamatkan anaknya, sedangkan dirinya akan berusaha menahan kumpulan zombie yang datang. Mereka pun berlari dengan sekuat tenaga menuju helikopter yang sudah mendarat. Min-jung yang kewalahan akhirnya masuk ke dalam sebuah truk dan membunyikan klakson agar menarik perhatian semua zombie. 우리 애들 꼭 데려가줘요.
Karena sudah pasrah dengan keadaan, dia pun mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Jun-i yang melihat hal itu meminta untuk menyelamatkan ibunya. Tanpa pikir panjang, Jung-soo pun bergegas lalu memberi isyarat agar Min-jung tidak jadi bunuh diri. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil melewati semua zombie dan segera pergi dari sana menaiki helikopter. Kini mereka semua telah aman sehingga dapat memulai hidup baru di dunia yang lebih baik. Oke, sekian dulu untuk pembahasan film kita kali ini. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe untuk melihat pembahasan film yang lain. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan bye-bye.